Meng Chengying, sebentar lagi tidak ada yang mau berpuisi denganmu, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Pangeran bersedia berpuisi satu dengan Nona Meng. Pangeran pertama mau berpuisi dengan Nona Meng. Dia orang kasar dari medan perang. Mungkin tidak mengerti sedikit pun tentang sastra. Kalau Nona Meng tidak bisa menjawab, mungkin tidak punya muka lagi untuk bertemu orang. Lebih baik kembali ke perbatasan jadi orang liar. Awalnya masih berpikir bagaimana membuatnya malu. Sekarang menghina pangeran pertama, lihat bagaimana dia menghadapinya. Paduka begitu bersemangat, hamba akan menemani. Maka pangeran akan memulai. Senjata perang menginjak gunung dan sungai. Perempuan tangguh tak pernah kalah dari pria. Buku puisi belum habis dibaca, tapi sudah penuh gaya. Mata pedang juga bisa. Menulis sejarah. Dia benar-benar bisa menjawab, Nona kedua Meng berani. Di depan kami mengarang sembarangan, kamu kalimat, mata pedang menulis sejarah, ini. Kami semua kalah dibandingkan. Sekarang, Yang Mulia Selir pasti hanya menyukai Nona Meng. Mungkin hanya Nona Meng yang disukai, kami semua hanya jadi pelengkap. Kata-kata yang bagus. Biar pangeran ini bertanya lagi, baju pengantin tak mengubah cita-cita setinggi langit. Maukah dikurung di kamar pengantin? Burung Phoenix dari surga hanya bertengger di pohon Phoenix. Yang Mulia, mengapa mencari malu sendiri? Hebat sekali Nona Meng. Ibu, hari ini anak baru tahu apa itu sosok wanita sejati. Dengan hormat memohon ibu untuk menikahkan anak dengan Nona Meng. APA? Menikah? Nona, mereka ingin memaksa Anda. Tuan, Anda buru-buru mau kemana? Di bawah rumah judi Jalan Barat, ditemukan lorong rahasia. Bukannya saya menyuruh Anda mengawasi Tianmanlou? Benar, pangeran tertua sedang di Tianmanlou, meminang Nona Meng. Ini terjadi tiba-tiba, saya baru kembali lapor. Bagaimana harus bertindak? Anda bawa orang ke rumah judi Jalan Barat, ingat. Pastikan lorong rahasianya diselidiki tuntas. Ikut saya. Anda siapkan kuda, dalam setengah jam saya harus sampai di Tianmanlou. Meski Nona Meng dicopot jabatannya, jasa melindungi negara tak bisa dihapus. Pangeran ini bersedia menawarkan posisi Liang Yuan untuk memenuhi. Hari Kerajaan yang menghargai pahlawan, juga Hazrat Anak untuk memoja. Kebaikan Yang Mulia, hamba tak pantas menerimanya. Sekarang status hamba adalah pesakitan, sungguh. Tak berani menodai nama keluarga pangeran. Pangeran ini sudah lama memuja Nona, sungguh ingin menikahimu. Tidak perlu. Nona Meng terlalu merendah. Kaisar membiarkan Nona hidup karena mengenang hubungan lama. Jangan-jangan Nona meremehkan posisi Liang Yuan ini, ingin lebih? Benar kakak, terimalah rezeki sebesar ini. Orang lain ingin pun tak dapat. Kenapa? Nona Meng biasa menerima tanda komando harimau. Tak mau menerima dekret pengantin dari saya? Atau hati Nona sudah ada orang lain? Yang Mulia Selir terlalu berat. Hamba mana berani menolak pernikahan dari Yang Mulia. Hanya saja tiba-tiba dapat perintah pernikahan, hamba kaget. Mohon Yang Mulia mengampuni, hamba akan menghukum diri dengan minum satu gelas untuk memohon maaf pada Yang Mulia. Dan Yang Mulia Selir. Nona Meng sudah paham. Di istana yang dalam ini. Banyak yang bisa menilai situasi, tapi sedikit yang benar-benar paham. Saya yakin Nona Meng adalah orang yang sadar. Ibu benar, pernikahan saya dengan Nona Meng sudah ditetapkan. Kedepannya. Sepertinya penyakit lama Nona kambuh. Kakak, Anda tidak enak badan. Perlu panggil tabib istana? Tidak perlu. Di kamar hamba ada obat. Saya akan beristirahat sebentar di kamar samping. Xiao Chun punya penyakit lama. Pasti ada obat di kamar kakak. Cepat ambilkan. Ya, Cimei. Bantu kakak kembali ke kamar untuk istirahat. Meng Changeng, kamu pikir bisa jadi selir pangeran? Ini obat perangsang terbaik. Tunggu saja kehancuranmu bersama Zhao Zide. Kakak, jangan salahkan saya. Salahkan dirimu yang menghalangi adikmu. Istirahatlah baik-baik. Sebentar lagi Tuan Zhao akan datang menjagamu. Tuan, Nona Meng diracuni oleh adiknya. Sekarang di kamar barat. Aku yang urus, awasi baik-baik. Ya. Siapa berani sentuh dia? Kamu. Keberuntungan majikanmu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Laksamana, kenapa kau di sini? Orang barat seperti kalian. Sampai urusan perempuan ganti baju dan istirahat juga ikut campur?
Mereka meracunimu. Tak usah kau khawatir. Yang meracuni sudah mendapat balasannya. Bermain sandiwara seperti ini. Kau ingin menolak pernikahan dengan skandal keluarga Meng? Taktik berisiko. Tapi Nona Meng tidak takut reputasimu rusak? Laksamana yang kedudukannya hanya di bawah 1 orang. Kenapa begitu perhatian padaku? Aku hanya ingin memberitahu, mungkin kita bisa bekerja sama. Urusanku, aku yang tahu. Jika ingin membantuku, katakan tidak melihatku nanti. Yunhee sudah tak mengenaliku. Baiklah, jika benar-benar terpaksa, aku lebih baik menculikmu daripada membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Paduka Permaisuri, Yang Mulia, buruk sekali. Aku baru saja mengunjungi kakak di kamarnya. Tapi mendengar suara laki-laki, mereka sedang melakukan hal mesum. APA. Tak masuk akal. Di depan mataku sendiri, berani melakukan hal hina seperti ini. Penggol, bawa aku ke sayap berat. Paduka Permaisuri yang bijak, mungkin kau kakeknya, sedang tidak sadar. Diam, bila melihat sudah berani memfitnah. Inikah aturan keluarga Meng? Siapapun yang merusak pesta hari ini, akan kuhukum berat. Pergi, buka pintunya dengan menendang. Paduka Permaisuri, Pangeran Mahkota, tolong aku. Perempuan kasar ini ingin merusak hormatanku. Tidak pantas. Serja Kelur, Meng Chonging, tak kesangka. Kau benar-benar wanita yang tak bisa memilih. Muka keluarga Meng. Kau coreng semuanya. Qiu Mei, kok bisa kamu? Tuan Muda. Hamba perempuan ini berani mengambil kesempatan diriku. Paduka, perempuan kasar ini berusaha menodai pejabat. Mohon paduka menghukumati hamba ini. Apa yang terjadi di sini? Ramai sekali. Apa aku melewatkan sesuatu? Meng Chonging, kenapa kau di sini? Bukankah kau seharusnya? Seharusnya apa? Adikku, kelihatannya kau kecewa melihatku selamat. Aku justru penasaran. Apa yang dikira Nona kedua Meng? Nona pertama Meng. Seharusnya terlihat seperti apa sekarang? Mengapa Tuan Nanda Tong? Ku dengar ada yang ingin menegakkan keadilan di Tianmanlou. Kebetulan, aku sedang minum teh di dekat sini. Tuan Nan memang cepat dapat kabar dan lincah. Tuan Nan, hamba ini ingin mencelakaiku. Mohon Tuan Nan membela keadilan untukku. Paduka Permaisuri, Pangeran Mahkota, meski Tuan Muda Zhao nakal. Tapi jika hal hari ini tak diselesaikan, Menteri Pejabat pasti tak akan tinggal diam. Penggol, selidiki siapa yang berani mengatur jebakan di pestaku. Nona kedua, tolong aku. Diam, hamba perempuan, lihat perbuatanmu. Paduka, mohon lihat kebenaran. Hamba tak berani bohong, Nona kedua. Yang menyuruh hamba mengirim surat ke Tuan Zhao, mengatakan Nona pertama Meng. Mengajaknya bertemu diam-diam di sini. Diam kau, berani memfitnah majikan. Seret hamba hina ini Kelur dan selidiki. Paduka, Paduka, ampun. Paduka Permaisuri, keluarga Meng sekarang mengalami hal memalukan ini. Sungguh mempermalukan keluarga kerajaan. Mohon Paduka Permaisuri mencabut pernikahan yang dijanjikan. Kau sengaja pura-pura terjebak. Taktik menjebak yang lisik, sekaligus menyingkirkanku dan merusak perjodohan ini. Meng Chenging, kau benar-benar kejam. Adikku, tahukah kau mengapa anak panah selalu tepat sasaran? Karena pemanah tidak pernah salah melihat sasarannya. Mohon Paduka Permaisuri mencabut perintahnya. Nona Meng kedua, tega meracuni saudarinya sendiri. Sangga memelukan adat keluarga Meng. Dengan kejadian memalukan ini di keluarga Meng, aku rasa pernikahan Nona Meng pertama dengan pangeran pertama mungkin batal. Ibu, Apa maksudmu Nona Meng? Aku sudah memberi perintah. Mana bisa seenaknya dicabut? Meng Chonging, apakah kau pikir pernikahanku ini main-main? Jika Paduka Permaisuri bersikeras demikian, berarti tidak menghargai hukum negara 11 Chu. Jika tidak dihukum berat, nanti orang-orang akan meniru. Di mana wibawa kerajaan? Dia nyaris mencelakaiku, harus dihukum berat. Kapan aku bilang tidak menghukum? Hanya saja, kesalahan Nona Meng kedua, kenapa harus libatkan yang lain? Karena kau suka meracuni, aku akan menikahkanmu dengan jenderal penjaga, jadi pasangan makan. Peraturan Istana Barat lebih cocok untuk Nona Meng kedua. Paduka ingin memberi kepala ke Istana Barat? Aku menikahi seorang Kasim? Tidak, aku tidak mau. Apa, Tuan Nan?
Tidak mau menerima titah karena aku salah jodohkan? Terima kasih atas pernikahannya. Bagaimana kalau dua pernikahan diadakan bersamaan, dua kebahagiaan sekaligus. Sekaligus menunjukkan pada dunia bagaimana kerajaan menghargai pahlawan. Nan Shirsun, Kau Lansang, pernikahanmu berani disamakan dengan pangeran? Tenang, pangeran. Pernikahanku tentu tidak bisa disamakan, tapi jika pernikahan yang dihadiahkan Paduka Permaisuri asal-asalan, bukankah itu menunjukkan kerajaan main-main? Baik. Seperti keinginanmu. Paduka sebagai jenderal penjaga, mana bisa menikahi wanita berbahaya itu? Ambisi Meng Yao Kiong bukan di barat. Maksudmu, dia ingin menikahi pangeran? Tapi yang akan menikahi pangeran pertama adalah Nona Meng pertama. Awasi gerak-gerik Meng Yao Kiong. Yan Jinlan ingin menyusupkan orang, aku ikuti keinginannya. Tapi siapa yang dinikahi? Harus kuputuskan. Saat pernikahan, tandu merah salah angkat orang. Salah sujud, bayangkan ekspresi Qi Zisong saat buka cadar. Dan lihat pengantinnya berubah, pasti sangat menarik. Bukankah ada orang di keluarga Meng yang berhutang budi padamu? Aku ingat namanya. Kamu panggil dia ke sini. Baik. Ibyo. Meng Chonging ITU sudah menyusahkan kita. Sekarang, malah menyuruhku menikah dengan orang kebiri itu. Nancy Sun, dia bahkan bukan laki-laki seutuhnya. Ini bagaimana? Anakku yang malang. Nyonya, Nona. Kalian berdua jangan panik dulu, hamba ada sesuatu. Di masyarakat ada sebuah cerita. Bernama kucing liar menukar pangeran. Bagaimana kalau? Ya, kita bisa memanfaatkan situasi ini. Ibu, maksudmu? Menukar pengantin. Sebelum pernikahan, cari orang di luar istana. Saat pernikahan, kekacauan itu wajar. Saat itu, kamu ikut dengan ibu mertua. Dan tukar tanda dengan wanita ITU. Tenang, Nyonya. Hamba akan mengatur ini dengan baik. Setelah nasi menjadi bubur, kau pikir keluarga kerajaan lebih mementingkan gengsi atau kebenaran? Tapi Meng Changing itu punya kemampuan bela diri. Jika kita menukar tandu, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya, Ibu? Walaupun dia jago bela diri, apa yang bisa dia lakukan? Kita hanya perlu memberi obat lebih kuat. Serahkan pada kalian. Cepat lakukan. Baik. Ibu memang pandai berstrategi. Aku ingin lihat, saat pernikahan, bagaimana dia dipermalukan. Sampai mati oleh orang kebiri itu. Ayah angkat. Changing, untuk terakhir kali ayah tanya, pernikahan ini, apakah kamu benar-benar harus menerimanya? Perintah pernikahan sudah turun, tidak bisa melawan titah kaisar. Mau atau tidak, apa bedanya? Omong kosong. Ayah akan Christiana Sekarang. Jawab jenderal ini. Tidak perlu lagi. Ayah angkat, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Aku juga tidak bisa membiarkan kebenaran tentang pengkhianatan ini terkubur selamanya. Apalagi, besok ayah harus pergi memberantas perampok. Ini urusan besar. Urusan asmara adalah hal sepele bagiku. Impian terbesarku adalah membela ayah. Lagi pula, tidakkah ayah curiga dengan guru-gurunya permaisuri yang menikahkan kita? Tapi istana ITU sarang bahaya. Jika Qi Zisong mengetahui niatmu dan menyakitimu, bagaimana ayah bisa memenuhi amanat ayah kandungmu? Itu tergantung apakah dia mampu. Kamu ini. Baiklah, ayah akan mengikuti keinginanmu. Kakak Ziking, maafkan aku. Nona, apakah kamu tidak enak badan? Mungkin mahkota terlalu berat, aku sedikit pusing. Kalau begitu, cepatlah ke ruang depan, tutupkan. Waktu yang baik telah tiba, segera antar kedua nona keluar dari kediaman. Cepat naik tandu, jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Baik. Langkah Changying tidak stabil. Sepertinya mereka sudah memberinya obat. Hai pangeran bajingan, nyawamu akan kurenggut. Lindungi pangeran utama.
Jangan, Nona. Hari pernikahan sembarangan membuka kerudung. Ini sangat tidak baik. Cepat naik tandu. Yang mulia, pembunuh sudah ditebak mati. Sayangnya tidak ada yang tertangkap hidup. Pangeran utama, Anda pasti kaget. Tuan Nan, untung ada Anda. Cepat kembali ke kediaman, jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Tuan, baik. Cepat bangun, mereka sudah pergi. Kalian berdua sudah bekerja keras. Terima kasih, Nyonya. Semua tahu aturan di jalanan, hal ini harus disimpan rapat-rapat, jangan sampai teringat lagi di kemudian hari. Nyonya tidak perlu khawatir. Malam pertama pernikahan. Nyonya, begini caramu menyambut suami? Nancy Sun, kok bisa kamu? Tuan Gubernur benar-benar licik, menukar tandu diam-diam. Berani-beraninya menukar tandu di depan umum, tahukah kamu? Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Nona Meng, coba pikirkan. Siapa yang lebih tidak ingin kamu menikah ke kediaman putra mahkota? Aku hanya memanfaatkan situasi saja. Tuan Gubernur, sama seperti pangeran utama. Menghargai namaku di militer. Sayangnya, Nona Meng, hanya karena kamu bisa menyadari. Aku yang diam-diam memanipulasi situasi. Membuktikan kamu bukan orang sembarangan. Menikah dengan Qi Zisong sungguh disayangkan. jadi Tuan Gubernur tertarik dengan cakrawalaku ini? Ingin memilikinya? Untuk mempermalukan pangeran utama dan mempermalukan selirian? Keduanya. Menikah dengan Qi Zisong, kamu hanya akan menjadi korban selirian. Setidaknya di sini, kamu bisa hidup seperti manusia. Jika aku membunuhnya sekarang, aku pasti mati. Lebih baik aku memanfaatkan situasi. Bekerja sama dengannya untuk mengungkap lebih banyak bukti yang menjerat keluarga MU. Tuan Gubernur pandai sekali bicara. Sepertinya aku tidak punya pilihan yang lebih baik. Saat ini aku belum bisa memberitahu Yunhe tentang identitasku. Rehabilitasi ini penuh rintangan, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Aku tak boleh melibatkannya. Baiklah, orang bijak tahu membaca situasi. Mulai sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Nan. Changing, maaf membuatmu ketakutan. Ketika aku naik tahta nanti, kalau wanita paling mulia di dunia ini, jangan takut, changing. Biar aku memandangmu. Malam pengantin begitu singkat. Kok bisa kamu? Meng Yaoqiong, perempuan. Nana Meng changing. Yang mulia, Yao Er adalah putri sah keluarga Meng. Meng Changing itu pembawa sial. Mana pantasan tak yang mulia. Hamba dengan yang mulia adalah jodoh yang ditakdirkan. Diam. Jodoh yang ditakdirkan? Perempuan lisik rendahan seperti kamu. Berani lansang di hadapanku? Aku cekik kamu. Zisong, hentikan. Ibu permaisuri, kenapa ibu datang? Seluruh ibu kota tahu pernikahanmu. Jika mempelaimu tewas di malam pengantin, menurutmu Kaisar masih akan menyerahkan posisi putra mahkota padamu? Katakan, perempuan, apa ini ulahmu? Yang mulia ampun. Hamba sudah lama mengagumi yang mulia, terpaksa mengambil langkah ini. Perempuan, benar-benar kamu. Hari ini, akan kubuat kamu lebih baik mati. Anakku, bahkan perkataan ibumu tak kau dengar lagi? Ibu, anak tidak berani. Bawa dia pergi dulu. Baik. Au pikir, Tipuan mata Meng Yaoqiong bisa mengelabui kepala barat. Sekarang Nancy Sun dan Meng Changing berkomplot. Urusan ini semakin rumit. Bangunlah dulu. Jika benar Nan Shisun dalangnya, bukan hanya akan menghancurkan anak, tapi juga rencana besar ibu. Tapi Meng Yaoqiong sungguh memuakan. Anak tak bisa menerima ini. Meski Meng Yaoqiong tak berguna, dia tetap putri sah keluarga Meng. Simpan dia, masih ada gunanya. Tiap. Mulai besok, kau harus berpura-pura mesra dengannya. Agar Kaisar melihat kebajikan dan kemurahan hatimu. Sehingga lebih memilihmu. Anak mengerti. Adapun Nan Shisun dan Meng Changing berani merusak rencanaku, aku
pasti akan membuatmu membayar mahal, Nona. Kau datang. Nona, ini semua salahku. Saat Nenek Liu membawaku ke sini, barulah aku tahu. Anda telah ditukarkan untuk menikah dengan Nancy Sun. Bagaimana kalau kita kabur saja? Dengan kemampuan kita berdua, mereka pasti tidak bisa menghentikan kita. Duduklah. Mulai sekarang, panggil dia Tuan Muda. Nona, Aku sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Nan. Untuk bersama-sama mencari bukti membebaskan ayahku. Ini yang terpenting. Kehormatan pribadiku tidak sebanding dengan ini, tidak perlu dikhawatirkan. Nona, perkara tukar pernikahan ini sudah tidak bisa diubah lagi. Selir yang dulu begitu memaksa, di kemudian hari pasti akan lebih. Menargetkan Nona dan Tuan Muda. Selama ini, setiap langkah kita seperti berjalan di atas pisau, penuh ketegangan. Persaingan terselubung, aku tidak takut. Aku hanya takut tidak bisa membebaskan ayah dan permaisuri. Juga kakak Ziking. Aneh, semua makanan di sini kesukaanku. Nona, ini kamar siapa? Sepertinya seperti ruang belajar. Milik Tuan Muda? Ulanglah dulu. Dan bunga-bunga ini. Selain ayah dan kakak Ziking, tidak ada yang tahu kesukaanku sejelas ini. Tapi ayah sudah tiada. Kakak Ziking tidak diketahui nasibnya. Jangan-jangan dia. Tuan, orang yang kita awasi muncul di dekat lorong rahasia. Apa dia diam-diam menyuruh orang mengawasiku? Oh, ternyata Nyonya di sini. Kaisar memanggil mendadak. Aku akan menghadap dulu. Nyonya silakan. Lorong rahasia. Tuan. Itu pasukan lama keluarga MU yang kita awasi selama setengah bulan. MUZ. Ikuti. MUZ, pasukan lama keluarga MU. Tapi pasukan MU. Bukankah dulu semuanya tewas di tangan pasukan Shenwu? Bagaimana bisa? Ini tanda khusus pasukan MU. Jangan-jangan, lorong ini punya pintu keluar lain? Tidak bisa. Aku harus periksa. Orang ini lari kemana? Lorong rahasia ini sangat rumit. Sepertinya MUZ sangat familiar dengan tempat ini. Kita harus berhati-hati, cepat cari. Masih mau mengikutiku? Meremehkan pasukan MU. Ini pasukan MU. Pasukanmu apa? Aku tidak tahu, kamu salah orang, lepaskan aku. Lencana Serigala Hijau. Ini hanya dimiliki oleh pengawal pribadi pasukan MU. 10 tahun lalu di malam salju perbatasan utara, seluruh pasukan MU musnah. Kenapa kamu bisa muncul di sini? Berikan. Dengar, aku tidak berniat jahat, Jenderal MU dibunuh. Kalau kamu masih hidup, seharusnya kita mencari kebenaran bersama. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Selama lencana Serigala Hijau masih ada, semangat pasukan MU tidak akan padam. Kamu tega melihat Jenderal MU mati penuh dendam? Lencana Serigala Hijau, kamu tahu apa yang ada di baliknya? Tulisan loyal. Dulu, karena tulisan inilah semua saudara kita tewas. Justru harus diselidiki. Selidiki, siapa yang menyelidiki akan mati. Mau jadi mayat terpotong di kuburan massal? Lihat baik-baik, siapa aku? Mata ini, kamu, anak Jenderal MU? Katakan, apa lagi yang kamu tahu? Aku tidak peduli siapa kamu, karena kamu sudah menemukanku. Bersiaplah untuk mati. Awas senjata tersembunyi. One, who's your cover? Kerahkan lebih banyak orang, harus temukan dia. Sayap. Yunhe, kamu bagaimana? Sial, senjata ini beracun. Yunhe. Sulit sekali diurus. Bagaimana ini?
Kakak Ziking. Aku di sini. Yunhei, kakak Ziking selalu ada untukmu. Awas, cepat lari. Maaf Yunhei. Ibu kota penuh intrik. Aku tidak bisa egois. Menyeretmu ke dalam pertumpahan darah ini. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Hanya berdoa untuk keselamatanmu. Juyen. Bibi sudah lelah. Tuan, bawahan ketahuan, orang itu menemukan tanda rahasia. Mengejar sampai ke lorong rahasia, gadis itu sangat mahir bela diri. Keturunan keluarga MU, ada juga ahli bertopeng yang menyelamatkannya. Dasar tidak berguna. Meng Changying yang sudah bertahun-tahun berperang di medan perang. Tidak bisa diremehkan. Dulu karena kecerobohan sesaat, membiarkan si kecil ini lolos dari istana. Orang bertopeng itu, apakah kamu melihat gerakannya? Gerakannya terlalu cepat, sepertinya teknik rahasia istana, Shadow Steps. Ada sedikit bayangan teknik tombak keluarga MU dalam setiap jurusnya. Bawahan benar-benar tidak bisa memahaminya. MU Zre, aku bisa mengubahmu dari pengkhianat keluarga MU menjadi pemilik rumah judi, tentu saja juga bisa mengembalikanmu menjadi daging busuk di kuburan massal. Katakan, apakah gadis itu tahu tentang bukti palsu pengkhianatan yang kamu berikan dulu? Dia tidak tahu. Baguslah. Beberapa hari ini jangan keluar istana, sembunyilah di istanaku. Tempatku paling aman. Baik, bawahan mohon diri. Orang ini tidak perlu dipertahankan lagi. Segera selesaikan. Baik, suruh orang mengekokkan semua. Pintu masuk lorong rahasia. Sepertinya rumah judi di jalan barat juga tidak bisa dipertahankan. Anakku ini juga sudah tidak berguna. Diberi tugas kecil saja dia bisa gagal. Untungnya aku masih punya cadangan. Pangeran pertama hanyalah umpan yang digunakan Nyonya untuk mengelabui para kasing dari kantor barat. Nyonya tidak perlu khawatir. Bidak yang tidak berguna ini sudah saatnya dibuang. Kantor barat ingin menangkap ikan besar, bukan? Kalau budget berikan mereka ikan yang paling berharga. Baik. Hamba akan segera melaksanakannya. Nyonya sudah bangun. Bagaimana perasaannya? Lukanya masih sakit? Obatnya sudah siap. Nyonya minum selagi hangat. Nan Hisun. Kizi. King. Barusan kamu memanggilku apa? Kizi King. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Dulu berjanji akan mencariku. Aku menunggu begitu lama. Sampai keluarga Meng hampir menikahkanku. Sampai aku hampir mengira kamu sudah mati. Tapi kamu malah berakting di sampingku selama ini. Membuatku seperti orang bodoh yang terus menerka-nerka. Maafkan aku. Salju di perbatasan utara, janji 10 tahun lalu, aku ingat setiap harinya. Dulu, aku dibawa oleh kepala rumah tangga Kiao, melewati maut berkali-kali. Sebelum mencapai posisiku sekarang. Dengan keadaanku sekarang, bagaimana mungkin aku masih bisa bertemu denganmu? Sebagai Kizi King, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Berani apa mengakuimu? Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu. Di hatiku,
Qi Ziqing selamanya adalah sosok yang tumbuh bersama Yunhe, bisa menghadapi hidup dan mati bersama, dan bisa berjalan sepanjang hidup bersama. Orang yang paling dicintai dan dikasihi. Hati ini tidak akan pernah berubah. Dulu begitu, sekarang pun tetap. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu diam-diam memperhatikanmu. Tapi aku tidak bisa mencarimu. Kau bertempur di medan perang. Menjadi pahlawan besar seperti Jenderal MU. Kau tahu betapa bangganya hatiku untukmu. Sementara aku hanya bisa berhitung licik di istana. Mencari setiap jejak untuk membebaskan Ibu Suri. Dan Jenderal MU dari tuduhan palsu. Dan juga agar bisa berjalan bersamamu. Dengan terang-terangan di bawah sinar matahari. Kakak Ziqing, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau melewatinya? Baru sekarang aku mengerti bagaimana orang yang tidak pandai berhitung bisa melewati setiap kesulitan. Dan selamat. Itu kau. Kau yang selalu berada di belakangku, membersihkan semua rintangan. Bertahun-tahun ini, kau sudah bekerja keras. Yunhe, denganmu di sini, semua penderitaan ini tidak berarti. Minum obat dulu, Yunhe. Saat ini kita sedang menyelidiki rumah judi. Tiba-tiba muncul bekas pasukan MU. Dia mungkin adalah titik terobosan terbesar kita. Sayangnya sekarang dia hilang. Lalu bagaimana? Sekarang kita cari dia. Dan juga, di mana sebenarnya pintu keluar lorong rahasia itu? Yunhe, jangan buru-buru. Aku sudah menyuruh orang melacaknya diam-diam, mengikuti jejak. Harus bersabar untuk mendapatkan hasil besar. Hanya dengan begitu kita bisa menemukan dalang sebenarnya di balik tuduhan palsu pasukan MU dulu. Dan sisa pemberontakan perbatasan utara. Hasilnya, jejaknya putus. Pintu rahasia itu menuju lorong yang bercabang-cabang. Pasukan barat yang mengejar tidak lama kemudian kehilangan jejak sama sekali. Aku curiga, di bawah ibu kota masih ada jaringan lorong rahasia yang tidak diketahui. Lorong rahasia. Tanda. Kakak Ziqing masih ingat dinding lorong rumah judi. Tanda-tanda kecil yang tidak mencolok itu? Sepertinya itu adalah semacam tanda internal mereka. Itu bukan tanda biasa, aku ingat. Itu adalah kode rahasia khusus pasukan MU untuk menyampaikan informasi. Hanya perwira inti dan pengawal pribadi yang tahu artinya. Seperti ini, 3 segitiga yang berbeda. Diurutkan seperti ini, arti akhirnya adalah Tenggara, 3 zhang, pojok. Maksudmu, orang itu sangat mungkin mengikuti tanda ini, menyembunyikan atau meninggalkan petunjuk. Sangat mungkin. Saat ini rumah judi sudah disegel, tapi orang dari 11 Chang belum tentu mengenali tanda ini. Untuk mengetahui arti yang lebih jelas, kita perlu kembali ke kediaman Meng. Ayah memiliki buku rahasia tentang peta tanda. Bisa memastikan lokasi yang tepat. Maksudmu tanda rahasia pasukan MU muncul lagi? Putri curiga. Mantan anggota yang membelot dulu, sekarang ada di ibu kota. Tunggu. Amble. Masalah pasukan MU yang rumit ini, ayah bisa kapan saja. Ayah tenang, Putri pasti akan menangkap musuh dengan tangan sendiri. Pilayan. Siapkan kuda, ya. Ketemu, belok kanan di pojok ketiga. Music. Masih ada napas terakhir. Tempat ini sudah dekat Gunung Jinfeng, melewati Gunung Jinfeng. Beberapa puluh mil lagi, sudah perbatasan utara Zhao. Terowongan rahasia ini sangat rumit dan berbelit-belit. Bahkan terhubung dengan ibu kota dan perbatasan, bukan hanya untuk mencari uang. Sesederhana itu, pasti ada rencana yang lebih besar.
Tuan. Bawahan menemukan MU di terowongan rahasia. Sekarang sudah sekarat, sudah dibawa untuk diobati. Cepat kita kembali. Putri Tuan Meng benar-benar hebat. Hanya dengan beberapa tanda rahasia, bisa menghancurkan. Rumah yang sudah selama bertahun-tahun, hancur lebur. Yang Mulia terlalu khawatir, hanya beberapa tanda rahasia. Tidak apa-apa, biarkan mereka menyelidiki, aku sudah siap. Tapi Tuan Meng, di bawah pengawasanku. Menyembunyikan keturunan pemberontak, bahkan mengajarinya bertarung. Memegang kekuasaan militer, masih melawanku. Yang Mulia, hamba tidak punya niat buruk, hanya dulu Jenderal MU pernah menyelamatkan nyawa hamba hanya ingin membalas budi. Masalah pertukaran pernikahan. Aku sudah menyelamatkan nyawa putrimu. Dan menjadikannya permaisuri pangeran, bagaimana kau akan membalas budiku? Jika Meng Changing Tahu, ayah angkat yang dia hormati dan cintai, adalah salah satu musuh yang membunuh ayah kandungnya, bahkan saat itu. Kamu juga terlibat, membantu meloloskan sisa-sisa pasukan. MU Yan dan Ani yang dulu. Bagaimana dia akan memandangmu? Apa yang ingin Ibu Suri lakukan? Aku telah merencanakan bertahun-tahun untuk menguasai semua bisnis bawah tanah di Shangjing. Dan menggunakan uang ini untuk mengendalikan para pejabat. Aku ingin penyelidikan Meng Changing dan Nan Shisun dihentikan di sini. Hamba tidak mampu. Meng Liangde, kau berpura-pura setia di 11 Ju sampai kecanduan. Jangan lupa, kau dan aku sama-sama berasal dari Zhao Utara, mengalir darah Zhao Utara. Bagaimana? Ada ide? Nan Shishuan di Ganang Hefeng. Setelah menyelamatkan warga yang diculik, Kaisar mengirimkan dana santunan, kita bisa menciptakan kasus yang lebih besar agar mereka sibuk. Maksudmu, membuat dana santunan pemerintah menghilang? Jika Nan Shisun diperintahkan menyelidiki, kita bisa menjebaknya, entah dia tidak bisa menemukan bukti, dan dihukum mati karena kelalaian, atau membuat tersangka yang dia temukan adalah orang yang ingin kita singkirkan. Tuan Meng, benar-benar berpikir jauh. Tapi, yang aku inginkan, bukan hanya nyawa Nan Shisun. Tapi seluruh 11 Ju, sekarang pangeran pertama sudah tidak berguna. Gunakan dia untuk mengacaukan pemerintahan 11 Ju. Aku ingin dunia ini menjadi milik putraku, Raja Zhao Utara. Changing, ayah minta maaf padamu. Luka parah, kehilangan banyak darah, jika bukan karena kemampuannya yang kuat. Menggunakan tenaga dalam untuk melindungi jantung, tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Ada cara untuk menyelamatkannya? Sulit, aku hanya bisa berusaha, menggunakan jarum emas untuk merangsang titik akupuntur. Mungkin bisa membuatnya sadar sebentar, tapi setelah itu, tidak bisa dipastikan. Tolong usahakan, meski hanya sebentar. Sangat penting bagi kami. Sekarang juga, tanyakan cepat. MUZ, lihat aku adalah Yunhe. Aku putri jenderal MU di perbatasan utara dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang menjebak ayah, kakak, dan permaisuri? Nona. Jenderal MU, aku minta maaf, hati-hati, ada hantu di istana. Aku hanya bidat catur. Ada hantu di sana. Siapa? Apa yang terjadi padanya? Dia masih hidup, tapi tidak diketahui kapan akan bangun lagi. Ada hantu di istana. Semuanya hanya pion. Seberapa besar permainan catur ini? Apakah kita juga menjadi pion yang dimainkan? Ziking, aku selalu merasa tidak tenang.
Apakah semua ini terlalu lancar? Memang terlalu lancar. Belakangan ini, kantor barat menerima banyak petunjuk yang mengarah ke Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Saat ayahku difitnah, Pangeran Mahkota seusia dengan kita, tidak mungkin dia. Benar. Sekarang, sepertinya bukan kita yang menemukan petunjuk. Tapi lebih seperti petunjuk itu sendiri yang datang kepada kita. Mereka menarik hidung kita. Maksudmu? Orang di balik layar tahu kita sedang menyelidiki dan sengaja memberi kita petunjuk? Aku curiga orang di balik layar punya rencana yang lebih dalam. Tuan. Ada kabar dari istana, dana santunan kemarin dirampok. Kaisar memerintahkanmu untuk menyelidiki. Jika tidak ketemu dalam 3 hari, bawa kepalamu. Lihat, langkah berikutnya datang. Bagaimana Kaisar bisa begitu sembarangan? 3 hari saja. Bahkan 7 hari pun tidak mungkin langsung menghukum mati. Kecuali, ada yang memanfaatkan situasi. Apa ada perubahan di istana belakangan ini? Ada perubahan apa di istana? Selir yang merekomendasikan Tuan untuk menangani kasus perampokan dana santunan. Dia bahkan membuat janji militer, katanya untuk memberi contoh. Apakah karena urusan pernikahan, dia menyimpan dendam? Siasat yang licik. Ziking, bagaimana kita harus menghadapinya? Jangan buru-buru. Yan Jinlan begitu tergesa-gesa. Pasti dia lebih panik daripada kita. Biarkan aku temui dia dulu. Yang mulia Nan tiba. Kupikir kau tidak akan datang. Yang mulia memberikan tugas berat ini pada hamba. Mana mungkin hamba tidak datang untuk berterima kasih. Setelah urusan pernikahan, Zisong berkali-kali menyudah Yang Mulia di istana. Masalah ini, apakah Yang Mulia Nan bisa menerima? Maksud yang mulia. Cinta orang tua pada anak pasti memikirkan masa depannya. Sekarang, Zisong telah dibutakan oleh orang jahat di sekitarnya. Aku ingin kau melibatkannya dalam kasus uang santunan. Bersihkan dengan baik orang-orang asing di sekitarnya. Rencana yang bagus, yang mulia. Tapi, jika hamba menemukan bahwa kasus uang santunan melibatkan orang lain, Itu tergantung pada Pangeran Nan. Apakah ingin masa depan yang cerah? Atau keluarga yang binasa? Yan Jinlan yang berani mengancamku secara terang-terangan. Semakin dia terburu-buru, semakin menunjukkan bahwa aksi ini bermasalah. Aku ingat, uang resmi memiliki cap dari Kementerian Keuangan. Jika mereka ingin membuat uang santunan hilang tanpa jejak, kecuali melebur dan mencetak ulang. Kapur, jika mereka melebur dan mencetak ulang, pasti akan menggunakan kapur untuk menghilangkan cap resmi. Dongkin, selidiki. Di mana saja yang baru-baru ini membeli kapur dalam jumlah besar? Baik. Tuan, sudah ketemu. Di kedai dan Sazuisian di timur kota. Kemarin tiba-tiba membeli kapur dalam jumlah besar, tapi pemiliknya hanya bilang, Waktunya cocok. Tapi apakah Selirian akan meninggalkan bukti yang begitu jelas? Tentu saja tidak. Tapi jika ini untuk menjebak Pangeran Mahkota, kelemahan ini sengaja ditinggalkan untuk kita. kalau begitu, Selidiki. Jika dia ingin menyelidiki sampai ke Pangeran Mahkota, kita ikuti keinginannya. Soal apakah orang itu akan mengungkapkannya, itu tergantung pada kemampuan kantor barat kita. bunuh atau siksa terserah kalian, yang jelas semuanya. Perintah Pangeran Mahkota. Aku tidak tahu apa. Cepat sekali mengaku Pangeran Mahkota. Alat penyiksaan kantor barat belum diperlihatkan. Kau sudah berakting di depanku. Aku beri kau kesempatan terakhir, katakan, siapa yang mengirim kalian? Jujur, mungkin kau masih bisa diselamatkan. Sudah kubilang, Pangeran Mahkota ya Pangeran Mahkota. Tidak percaya, bunuh saja aku. Pangeran Mahkota. Ini barang bukti yang disita dari tempatmu, bangsawan ibu kota. Yang paling kejam dan barbar, hanya orang Zhao Utara yang suka memakan jantung ikan hidup.
Omong kosong. Aku asli Yuzhou. Yuzhou mana ada logat Yanshan? Kalimatmu tadi jelas logat resmi Zhao Utara. Ngaku, jangan bohong. Kamu pasti mata-mata Zhao Utara. Apa hubunganmu dengan Selirian? Ngaku. Bahkan jika aku mata-mata Zhao Utara, apa mau kamu? Kami orang Zhao Utara. Tidak akan pernah bisa kamu bunuh. Baik kamu maupun ayahmu. Tidak akan pernah bisa menghancurkan Zhao Utara. Ayahku. Bagaimana kamu tahu tentang ayahku? Siapa yang memfitnah ayahku dulu? Seberapa banyak kamu tahu tentang kejadian waktu itu? Apakah Yan Jinlan adalah dalang pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh? Cepat katakan. Chang Ying. Dia memancingmu. Dasar Lisik. Kau tidak akan menemukan apa. Demi Raja Zhao Utara. Terlambat lagi. Di mulutnya ada kapsul racun. Petunjuknya putus lagi. Bajingan Zhao Utara ini. Cek kondisi MUZ. Sayap. Cap ini sepertinya pernah kulihat. Masakan. Tuan Nan bisa menerima ini? Dia. Siapa? Yan Jinlan. Kenapa dia punya cincin dengan cap Zhao Utara? Siapa sebenarnya dia? MUZ sudah sadar. Ayo kita temui. Dari mulut MUZ, kita bisa tahu kebenarannya. Ada hantu di istana. Itu dia. MUZ, jelaskan dengan jelas. Apakah hantu di istana itu Yan Jinlan? Apakah dia yang memfitnah ayahku di perbatasan utara dulu? Tidak bisa bicara. Dia akan membunuh. Dia akan membunuh semua orang. MUZ, lihat baik-baik. Siapa aku? Aku putra Ratu Ani, Pangeran Mahkota Chu Barat. Lihat dia. Dia satu-satunya keturunan Jenderal MU. Keluarga sedarah kita. Semua gugur di medan perang. Kau pikir dengan diam kau bisa menebus dosa? Kau pikir begitu kau bisa lepas dari tanggung jawab? Aku. MUZ, apa kau masih ingat? Ayahku pernah berkata, pasukan MU lebih baik berdiri 3 daripada berlutut hidup. Mereka yang gugur akhirnya menanggung tuduhan pengkhianat, mati tanpa ketenangan. Kau pikir setelahnya bertemu mereka tak akan menyiksamu hidup-hidup? Aku. Aku memerintahkanmu untuk memalsukan bukti Yuan dan Ani. Berkhianat dan mengacaukan markas, jika tidak. Putrimu yang berusia 6 tahun akan hidup lebih buruk dari kematian. Aku menyesal pada Jenderal MU. Aku menyesal pada Permaisuri. Maafkan aku, saudara-saudaraku. Katakan, siapa dalang dibalik tuduhan pada Jenderal MU dan Permaisuri? Dia. Wanita itu. Yan. Jinlan, dulu. Yan Jinlan memaksaku. Menuduh Jenderal MU dan Permaisuri berkhianat, atau dia akan membunuh istri dan anakku. Aku bodoh, tak punya pilihan. Kemudian, Yan Jinlan memberikan surat rahasia palsu pada pangeran pertama, menjadikan si bodoh itu sebagai alat. Kasino bawah tanah tampaknya milik pangeran pertama, sebenarnya. Dia yang mengendalikan. Memakai anak sendiri, menyusupi industri 11 Chu, menjebak ayahku. Dan Permaisuri Yan Jinlan. Betapa liciknya wanita ini. Tak heran dia bisa berkuasa di istana bahkan di pemerintahan. Ternyata didukung oleh jaringan gelap yang begitu besar. Tunggu, Chang Ying, ingatkah kau? Kapan Yan Jinlan masuk istana? Permaisuri. 3 tahun sebelum wafat. Tunggu, hanya 3 tahun. Tak mungkin dia punya banyak pengaruh. Dia mengaku berasal dari Jinyo. Tapi logat Jinyo lembut seperti daerah perairan, sementara bahasanya terlalu sempurna. APA.
Apa maksudmu? Dia bukan orang Jin Zhou, jangan-jangan. Pantasan dia memakai pangeran pertama sebagai alat. Pantasan, semua orang Beizhou tunduk padanya. Jika Yan Jinlan juga orang Beizhou, maka semuanya masuk akal. Pangeran pertama hanyalah bonekanya. Jadi, yang dia inginkan bukan hanya kekuasaan, tapi kerajaan Sichu. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas hanya dipaksa memfitnah Jenderal MU, bagaimana bisa? Aku berubah menjadi pengkhianat negara? Aku MUZ. Ternyata menjadi pengkhianat negara. MUZ. Cepat, panggil tabib istana. Pastikan nyawanya tertahan. Baik. Yan Jinlan belum terbongkar. Dia belum boleh mati. Sekarang, meskipun kita sudah memiliki pengakuan dari mantan pasukan, tapi untuk membongkar Yan Jinlan, kita masih butuh bukti kunci. Masih kurang surat rahasia antara Yan Jinlan dan Zhao Utara. Bukti kuat. Tak masuk sarang harimau, tak dapat anak harimau. Besok, aku akan masuk istana sendiri untuk menemui selir yang bijak dan berbudi ini. Hamba menghadap Yang Mulia Selir. Tuan Nan, apa kabar yang membawa Anda ke sini? Kasus dana santunan tinggal 1 hari lagi. Berkat-berkah Yang Mulia. Kami sudah siap menangkap pangeran pertama dan staf istananya. Tapi hari ini datang. Bukan untuk urusan kasus. Tapi ingin mewakili Siang Changing bertanya pada Yang Mulia. Apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Konon kabarnya asal-usul Yang Mulia dari daerah Sungai Selatan. Terutama ahli memasak hidangan khas kampung halaman, dengan salju pertama di musim dingin. Dipadukan dengan kepiting segar. Dibuat sup tahu, lezat sekali. Changing meminta hamba bertanya. Apakah sup kepiting ini menggunakan kepiting sungai atau kepiting laut? Daerah Sungai Selatan banyak sungai, kepiting sungai lebih lezat, tentu kepiting sungai. Begitu ya. Memang Yang Mulia Selir, hamba akan kembali memberitahu Changing. Hamba pamit undur diri. Tuan Nan, hati-hati di jalan. Dia tahu. Mereka pasti sudah tahu semua. Pergi. Habisi semua saksi dan bukti yang mungkin. Bakar semua surat di kamarku. Juga, para nenek yang bertugas seleksi tahun itu. Tapi para nenek itu sekarang tersebar di berbagai istana. Buat mereka terkena penyakit mendadak. Ingat, harus bersih. Jangan sampai Nan Shisun menemukan celah. Baik. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Ternyata ketahuan juga. Jin Zhou dekat laut, turun-temurun makan kepiting laut. Tapi dia malah bilang pakai kepiting sungai. Yan Jinlan bahkan tidak tahu. Produk lokal kampung halamannya sendiri. Sepertinya, identitasnya sebagai gadis Jiangnan. Pasti ada kejanggalan di dokumen kependudukan. Aku minta ayah mengirim orang ke Jinzhou untuk mencari pejabat yang dulu mengurus dokumen kependudukan. Kalau dia memang penipu, pasti ada kejanggalan di dokumen kependudukannya. Sepertinya di kamarnya pasti masih banyak bukti lain. Besok, aku akan menyelidikinya. Jangan. Ini terlalu berbahaya. Kalau dia sampai curiga, Besok adalah hari ulang tahun almarhum Kaisar, semua selir harus pergi ke kuil untuk berdoa. Istana akan kosong, ini kesempatan terbaik. Jangan-jangan Yan Jinlan sudah curiga? Surat-suratnya sudah dihancurkan. Ternyata semua bukti sudah dimusnahkan. Oh, begitu. Ini bubuk emas khusus untuk surat rahasia keluarga kerajaan Zhao Utara. Yan Jinlan, kau lalai sedikit saja.
Siapa itu? Keluar sekarang. Hamba menghadap permaisuri. Nan Shaixan. Berani sekali kau masuk tanpa izin ke kamarku. Aku akan cepat bantu permaisuri istirahat. Tangkap orang gila ini dan bawa ke hadapan kaisar untuk dihukum. Kalian semua pergi. Nan Shaixan. Berani melawanku? Kau masih hijau. Chang Ying, pas sekali kau datang. Bagaimana dengan yang kuminta selidiki? Sudah ada petunjuk. Aku menemukan bahwa saat dia masuk istana dulu, dia memang memalsukan identitas sebagai gadis Jiangnan. Ayah punya banyak koneksi di istana. Kumohon ayah, bawa pejabat yang dulu mengurus dokumen kependudukan untuk menjadi saksi. Tak perlu serumit itu. Ayo duduk. Pejabat licik dari Kementerian Keuangan itu tidak akan membiarkan bawahannya berbuat curang sendirian. Aku sudah ke Kementerian Keuangan dan mendapatkan dokumen kependudukan permaisurian dan surat jalan. Semua ini sudah dimanipulasi. Ayah, setelah ini pasti akan ada gejolak di istana. Sarang yang runtuh tak mungkin menyisakan telur utuh. Tenang, ayah tahu batasannya. Burak, menantu masuk ke kamar permaisurian dan ketahuan. Sekarang sudah dibawa ke aula kekaisaran. Apa? Ayah, aku permisi dulu. Ayo. Baginda dan permaisuri masih gemetar karena terkejut. Mohon kaisar memberikan keadilan untuk Nona Selir. Nan Shishuan, Kau Lan Song. Aku memberimu wewenang menyelidiki kasus, bukan untukmu senaknya memasuki istana dalam. Hamba mohon dijelaskan, Kaisar. Diam, aku beri waktu 3 hari untuk menyelidiki kasus uang santunan. Tapi kau malah menyelidik sampai ke kamar selir tertinggi. Mohon Kaisar melihat dengan jelas, ini adalah serbuk emas yang ditemukan di meja kamar selir tertinggian. Ini bisa membuktikan bahwa pelaku utama yang merampas uang santunan baru-baru ini dan melebur perak pribadi adalah orang yang dulu memfitnah Jenderal Mu Yan serta Ratu Anyi, yaitu selir tertinggian. Nanking tahu tidak betapa besarnya dosa memfitnah selir tertinggi? Lalu bagaimana dengan memfitnah Jenderal Mu dan Ratu? Buktinya, hanya mengandalkan serbuk emas ini? Nan Shisun, kau sungguh menganggapku kaisar yang bodoh? Kaisar mungkin belum tahu, serbuk emas ini adalah khusus untuk keluarga kerajaan Beizhou. Mengapa selir yang memilikinya? Tidakkah Kaisar merasa curiga? Kakak, Hengul, bawa orang langsung yang tidak menghormati kaisar ini ke penjara Zhou tanpa izinku. Siapa pun tidak boleh menenggak. Baik. Kaisar boleh tidak percaya pada serbuk emas ini, tapi Chang Ying sudah dimiliki data kependudukan Yan Jinlan. Tidak lama lagi kebenaran akan terungkap. Omong kosong. Bawa dia pergi. Medali emas kaisar sebelumnya ada di sini. Cepat beritahu. Meng Changing mohon bertemu. Bawa senjata tidak boleh masuk ke aula. Cepat beritahu orang-orang kantor barat. Pergi bawa menteri urusan rumah tangga dengan paksa. Baik. Labor, Yang Mulia, Meng Changing. Membawa medali emas pemberian kaisar sebelumnya, mendesak bertemu di luar pintu aula. Mengatakan ada informasi yang sangat mendesak. Izinkan Meng Changing menghadap. Yang Mulia, hamba dapat membuktikan bahwa selir yang adalah pelaku utama yang merampas uang santunan dan memfitnah pejabat setia. Hamba Meng Changing menghadap Yang Mulia. Hamba memiliki bukti yang dapat membuktikan Yan Jinlan dulu adalah gadis cantik Jiangnan palsu. Dia sama sekali bukan orang Sichu, melainkan mata-mata Beizhou. Jangan asal bicara, Yang Mulia. Nona selir kami sejak kecil mengagumi Yang Mulia, setia kepada Yang Mulia. Karena makin mencari hal-hal seperti yang dari kafe Noen Johar ini pasti ada yang sengaja memfitnah. Bukti kuat ada di sini, tidak bisa dibantah. Jika Yang Mulia tidak percaya, dapat memanggil menteri urusan rumah tangga untuk berhadapan. Orang-orang kantor barat sudah menahannya, sekarang menunggu di luar aula. Lan Kang, kalian orang-orang ini, masih ada hukum atau tidak di mata kalian? Apakah masih ada kaisar di sini? Kantor barat yang kecil ini berani menculik menteri keuangan kaisar? Yang Mulia, kami hanya ingin mencari kebenaran dan membersihkan nama orang yang setia. Jika Yan Jinlan benar-benar tidak bersalah, hamba bersedia meminta maaf dengan bunga anggrek. Yang Mulia, jangan percaya kata-kata orang jahat ini. Permaisuri kami tidak bersalah. Selain Nanqing dan Mengqing, kalian semua boleh pergi. Kalian semua bangunlah.
Ziking, akhirnya kau sampai ke tahap ini. Hamba tidak mengerti apa yang Yang Mulia katakan. Hamba adalah komandan kantor barat Nancy Sun. Hanya Nancy Sun. Ziking, kau bisa menipu semua orang, tapi tidak bisa menipuku. Matamu sangat mirip dengan ibumu. Saat aku pertama kali melihatmu di samping Kiao Song dulu, aku langsung tahu kau adalah anak An Yi. Ziai Cheng. Ternyata Yang Mulia selalu ingat. Ingat masih punya anak yang hidup. Berjuang bertahan hidup di kantor barat seperti tikus di selokan. Ingat istri sahmu yang mati penuh kebencian karena difitnah. Yang Mulia tahu semua, tapi masih melindungi mata-mata dari Zhao Utara itu. Mengacaukan garis keturunan kerajaan, duduk nyaman sebagai selir, dan berkuasa di istana. Kurang ajar. Kau pikir sedang bicara dengan siapa? Dia adalah selir kesayanganku. Wanita yang paling kusayangi. Sayangnya, ibu sampai mati masih mempercayaimu. Ziking, jika kau hidup, ingatlah ayahmu pernah menjadi kaisar yang bijaksana. Yang Mulia, wanita yang kau cintai adalah mata-mata Zhao Utara. Iblis yang merencanakan kehancuran Chu Barat dan mencabut nyawamu. Mohon Yang Mulia mengeluarkan dekret pengampunan untuk Jenderal Emilian dan rehabilitasi nama Ratu Anyi. Hukum keluarga Yan dengan tuduhan pengkhianatan dan pembunuhan orang setia. Yang Mulia, tidak baik. Selir Yan, dia melarikan diri dari istana. Apa? Ternyata benar. Melarikan diri? APA maksudnya. Istana Telekong dijaga ketat. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Hamba menemukan pintu rahasia di tirai tempat tidur Selir Yan, yang langsung menuju terowongan rahasia. Segera kejar. Sayap. Terowongan ini bercabang-cabang. Aku dan Changin telah mempelajarinya selama beberapa hari. Kami 80% yakin bisa menangkap pemberontak. Mohon persetujuan Yang Mulia. Segera pergi. Perintah dilaksanakan. Yan Chenlan. Selama ini, kau berani membangun terowongan rahasia. Di bawah hidungku, hatinya pantas dihukum mati. Kau kejar Yan Jinlan, di sini serahkan padaku. Kalian jangan berpikir bisa melarikan diri. Meng Changing, kau bisa mengejar sampai sini. Ini karena aku meremehkanmu. Rencana permaisuri yang sangat hebat, siapa yang menyangka di istana belakang? Ternyata ada jalan rahasia yang tersebar di seluruh kota, rahasia militer tahun lalu. Dikirim ke Zhao Utara melalui jalan rahasia ini, bukan? Kalian sudah bisa menemukan rumah judi. Pasti segera bisa menemukan jalan tikus, tapi untuk menangkapku masih terlalu awal. Mata-mata Zhao Utara, menyerahlah. Ayah angkat, kenapa kamu? Mengapa kamu membantu mata-mata Zhao Utara melarikan diri? Mengapa kamu mengkhianati negara Chu Barat? Sejak hari aku ditugaskan oleh Raja Zhao Utara untuk menyusup ke Chu Barat. Hidupku, jalanku, tidak pernah bisa kupilih sendiri. Kamu orang Zhao Utara, jadi tahun lalu ayah. Dan permaisuri dituduh berkhianat, pasti ada campur tanganmu. Yan Jinlan, mau lari kemana? Berani menghalangi aku? Hanya dengan kalian? Tembakan ini untuk Jenderal Emilian. Untuk permaisuri Anyi. Bagaimana jika kalian membunuh istana ini? Bei Zhao Tieki telah tiba di perbatasan. Perbatasan ada tentara yang menekan, dan kamu tidak akan pernah melihatnya. Kembali ke kota.
Tuan, Tidak Baik. Pangeran besar menyandera kaisar. Pangeran besar memberontak. Qi Zisong, dia berani memberontak saat kekacauan. Yang mulia menemukannya? Saya menemukannya. Saya akhirnya menemukannya. Qi Zisong. Meng Chengying. Sudah kubilang sebelumnya, suamiku adalah kaisar yang ditakdirkan pemberontak. Lihat kaisar dan permaisuri masa depan, berlututlah. Meng Yaoqiong, kamu masih belum sadar? Ayah sudah mengeluarkan dekrit, menyerahkan tahta padaku. Omong kosong. Aku akan membiarkan kalian melihat. Ini adalah dekrit penobatanku. Mulai hari ini, akulah. Menyerahkan tahta? Hanya dengan statusmu yang tidak jelas, pengkhianat yang bersekongkol dengan penjahat. Qi Zisong, kamu tidak layak melihat sesuatu, apalagi menyentuh kekuasaan ini. Hello, Qi Zisong, letakkan segel kekaisaran, kembali ke jalan yang benar. Atau hari ini adalah hari kematianmu. Saya Nancy Sun. Kamu hanya kepala kelompok Kasim. Berani selalu menekanku, dan kamu, Meng Changying, kamu penjahat. Kalau saja kamu mau menikah denganku dengan patuh, ibunda takkan meninggalkanku, aku takkan sampai seperti ini. Hari ini akan kuperlihatkan padamu siapa sesungguhnya kaisar sejati. Ayo, bunuh mereka. Jangan ada yang mendekat. Meng Changying, jika kau mendekat lagi, akan kubunuh adikmu. Qi Zisong, kau benar-benar tak punya harga diri. Memakai wanita sebagai tameng. Qi Zisong, kau memang sampah. Diamla Nancher Sun. Kau Kuma Kasim, Berani Berninya Mengenaku. Nancy Sun, dia adalah putra sulung kaisar. Qi Ziaiqing. Aku tak percaya. Akan kubunuh kau. Pengkhianat Qi Zisong bersekongkol dengan mata-mata Zhao Utara. Membunuh kaisar dan merebut istana, hukumannya mati. Masukkan ke penjara. Pergi. Ayahanda. Enyi. Kalian datang menjemput kaisar? Akhirnya. Ayahanda. Qi Ziking, hari ini dipulihkan statusnya sebagai putra mahkota dan namanya. Ziking berbakti dan cerdas. Jenderal Meng, permaisuriku. Masih ingat janji kita di masa muda? Menaklukkan Yanran, mengarahkan pedang ke Helan. Sekarang, saatnya menepati. Ayo, ikut kaisar. Buka era baru ini.